Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia mengelola uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Lalu kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya. Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta. Lalu kata tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan. Jawab tuannya itu, hai engkau, hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Karena itu, seharusnya uangku itu engkau berikan kepada pengelola uang, supaya pada waktu aku kembali, aku menerimanya beserta bunganya. Sebab itu,
Ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratapan dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dosa-dosa kami dihapus. Hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan yang pergi dan ia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya, masing-masing menurut kesanggupannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam perkataan Tuhan kita ini ada dua hal yang patut kita tekankan dan patut kita perhatikan. Yang pertama ialah Tuhan yang pergi, dia mempercayakan. Dari kata mempercayakan itu di dalamnya ada soal rasa, soal hati, dan soal pengetahuan. Kalau kita mempercayakan sesuatu, tentu kita sudah tahu bagaimana orang yang akan kita percayakan. Yang pertama adalah mempercayakan. Tuhan ini mempercayakan talenta, bukan sekedar menitipkan. Lalu yang kedua ialah Tuhan ini mempercayakan menurut kesanggupan hambanya. Maka selain mempercayakan, Tuhan ini sudah memperhitungkan bagaimana kesanggupan hambanya yang menerima talenta itu. Maka ada pepatah bijak yang mengatakan Allah tidak akan memberikan sesuatu tanggung jawab melebihi kemampuan kita. Maka apa yang kita miliki sekarang ini adalah ukuran yang paling sesuai menurut Allah yang sanggup kita pikul. Saya mempunyai pengalaman ketika masih di seminari tinggi, ketika rektor saya meminta saya untuk menjemput salah seorang romo yang hendak bertugas di seminari tinggi. Romo rektor mempercayakan saya untuk mengendarai mobil, membawa mobil. Mempercayai pasti punya pengetahuan, punya hati, dan punya feeling bahwa saya akan menjalankannya dengan baik-baik saja. Sesuai dengan kesanggupan saya. Lalu juga ada satu orang lagi yang dipercayai untuk menemani. Kira-kira kalau satu membawa mobil, satunya tugasnya apa? Ya, tugasnya sederhana. Jangan tidur, itu aja. Kalau satu membawa mobil, satunya yang di sebelah kiri sopir itu tugasnya sederhana saja. Jangan tidur. Kalau ditanya berat mana, pasti tanggung jawabnya berat yang membawa kendaraan. Ngantuknya akan lebih ngantuk yang membawa kendaraan. Tapi ternyata kenyataannya sepanjang perjalanan, hampir setengah perjalanan, teman yang di sebelah itu justru yang tidur dengan lelap dalam damai Tuhan. Akibatnya apa? Ketika dia diminta, dipercaya hanya untuk berjaga tetapi tidak bisa melakukannya, akibatnya apa?
besok lagi kalau ada jemput-menjemput, orang ini tidak akan lagi dipercaya. Padahal menjemput Romo ke bandara itu enak, karena pulangnya pasti mampir babi panggang karu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perumpamaan tadi ada 3 orang hamba. Yang pertama diberi 5, yang kedua diberi 2, yang satu diberi 1. Secara logika, siapa yang paling takut? Seharusnya. Kalau dipercayai 5, 2, 1, seharusnya secara manusiawi yang paling takut adalah yang diberi 5. Tetapi ini kebalikannya, justru yang sangat-sangat takut, bahkan bukan takut ini, pengecut adalah yang diberi 1. Saya merefleksikan demikian. Mereka semua, mereka bertiga pasti takut pada Tuhan mereka. Tetapi para hamba ini berbeda dalam memahami dan mengolah ketakutannya. Kita pun bisa jadi takut pada Tuhan, itu pasti. Kita takut pada Tuhan. Pada hari kedatangan Tuhan, pada hari penghakiman, pada hari akhir hidup kita, kematian kita. Tetapi kita pun harus merefleksikan, merenungkan itu bukan sebagai ketakutan yang pasif. Jangan sampai kita takut sampai tidak berbuat apa-apa. Justru ketakutan kita itu mendorong kita untuk semakin mampu, semakin punya semangat untuk berbuat apa-apa. Apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita, kita telah dipercayakan iman dan Injilnya dengan takaran yang berbeda-beda. Anak-anak bina iman remaja pasti punya tanggung jawab terhadap imannya yang berbeda dengan anak-anak bina iman remaja atau bina iman orang muda. Beda lagi dengan orang-orang keluarga biasa, beda lagi dengan yang menjadi prodiakon, beda lagi dengan ketua lingkungan, beda lagi dengan ketua stasi, dan beda lagi ukurannya kepada saya, seorang imam. Romo Manggo dalam retret kami mengatakan, ketika kamu ditabiskan, kamu menjadi imam, tubuhmu, badanmu tidak berubah apa-apa. Tapi kalau kamu berbuat dosa, dosanya lebih berat. Karena kamu berdosa sebagai seorang imam. Begitu juga, takarannya berbeda-beda. Dan kita yang sudah dipercayakan iman, tidak cukup hanya dengan menjaga iman itu secara pasif. Menjaga iman hanya dengan tidak melakukan apa-apa supaya iman kita yang satu itu tetap utuh. Ternyata tidak cukup. Takut akan Tuhan itu haruslah aktif. Artinya apa? Karena kita takut akan kemuliaan Tuhan, akan kedatangan Tuhan. Justru kita aktif melakukan apa-apa yang membuat iman kita bertumbuh. Dari 2 menjadi 4, dari 1 menjadi 2, dari 5 menjadi 10. Lalu yang kedua, melakukan apa-apa yang Tuhan inginkan. Tuhan sudah percaya kepada kita, maka kita pun dipercaya untuk mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Lalu yang ketiga secara konkret adalah melakukan kasih. Kesalahan hamba yang ketiga itu bukan karena dia melakukan apa-apa. Kesalahan hamba yang ketiga ialah karena dia tidak melakukan apa-apa padahal dia bisa melakukan sesuatu. Masih ingat kisah orang kaya dan Lazarus? Orang kaya itu dihukum oleh Tuhan bukan karena dia melakukan sesuatu yang jahat kepada Lazarus, tetapi karena dia seharusnya bisa melakukan yang baik tetapi tidak melakukan sesuatu. Maka kalau kita refleksikan,
kemalasan itu dosa atau tidak? Saya dengan yakin mengatakan kemalasan itu adalah sebuah dosa besar yang kadang-kadang tidak kita akukan, tidak kita sesali. Karena apa? Karena kita menyia-nyiakan rahmat Tuhan, nafas yang sudah diberi, kesehatan. Seharusnya kita bisa melakukan kebaikan, tapi karena kemalasan kita tidak melakukan apa-apa. Sama seperti hamba yang dikaruniai 1 talenta dan hanya bermalas-malasan karena alasan takut. Dalam bacaan pertama, penulis kitab Amsal menggambarkan istri yang cakap. Apakah sabda ini hanya ditujukan kepada para ibu-ibu? Tidak. Kalau kita renungkan, Yesus adalah mempelai laki-laki dan gereja adalah istrinya. Maka kita semua dipanggil untuk menjadi gereja yang cakap, menjadi istri yang cakap. Kita harus menjadi istri yang bukan cakep ya, cakap. Kalau cakep itu hanya casingnya saja, casing itu bisa difilter. Kalau di Instagram itu sampai heran kok, di HP cantik aslinya ya ala kadarnya begitu. Bukan casingnya, Wak. Kalau hanya casingnya, gedungnya indah, tapi yang di dalam tidak ada, wah itu kan bukan. Tetapi yang dirubah adalah dalamnya. Bagaimana kita merefleksikan menjadi istri yang cakap itu, tandanya ia adalah takut akan Allah. Takut akan Allah yang aktif, bukan pasif. Dan istri yang takut akan Allah, gereja yang takut akan Allah itu dipuja dan dipuji oleh Allah. Cirinya apa? Dia berbuat baik kepada suaminya. Berbuat baik, kita melakukan yang baik, apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus. Dan baru kedua, tidak berbuat jahat sepanjang umur. Lalu bukan hanya menjadi baik di dalam. Lalu dikatakan istri yang cakap itu mengambil bulu domba, mengambil rami, kemudian dia memintal. Dia suka bekerja dengan tangannya. Artinya apa? Istri yang cakap itu tidak malas. Selalu ada yang dikerjakan. Dikerjakan untuk apa? Untuk sang suami. Tetapi bukan hanya untuk sang suami. Dikatakan, istri yang cakap menggunakan kemampuannya untuk bekerja dan untuk mengulurkan tangannya kepada mereka yang tertindas dan yang miskin. Maka kalau kita sudah menjadi orang yang cakap, kita akan baik ke dalam dan baik ke luar. Bukankah Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan orang yang tertindas dan miskin? Dan kalau kita sudah menjadi hamba yang baik, istri yang cakap bagi Tuhan, tepatlah kata Paulus, kita adalah orang yang hidup dalam terang, kita selalu siap apabila Tuhan datang kapanpun, itulah hari kematian kita. Karena kita sudah menjadi hamba yang baik dan istri yang cakap, kita akan siap menyambut Tuhan sambil dengan riang membawa iman kita yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita beserta buah-buahnya. Semoga semakin kita takut pada Tuhan, semakin kita berbuat sesuatu demi keluhuran dan kemuliaan Tuhan. Semoga sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini, kita bisa menjadi orang yang senantiasa melakukan sesuatu bagi Tuhan dan bagi sesama. Semoga Tuhan memberkati kita.